Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya akan melanjutkan berbicara tentang detachment. Karena paling tidak ada 4 orang yang berpikir bahwa topik tentang detachment ini perlu dibahas lebih lanjut. Detachment itu sebetulnya lawannya dengan attachment. Attachment itu adalah kelekatan, kemelekatan terhadap sesuatu, seseorang, atau apapun juga. Detachment adalah lawannya, tidak melekat, ya, terbebas. Kenapa kita harus menempuh jalan detachment? Akibatnya apa kalau kita attach terhadap sesuatu? Menurut saya ini semua berkaitan dengan pertumbuhan hidup rohani dan cara kita bereaksi terhadap lingkungan, terhadap orang, maupun terhadap peristiwa. Mungkin menjadi lebih jelas kalau saya menggunakan contoh. Contohnya itu seperti bunga teratai. Bunga teratai itu tumbuh di air, seringkali kotor airnya. Tetapi dia ketika tumbuh terus dia tidak peduli dengan air yang kotor atau lumpur itu, bahkan menggunakan lumpur itu sebagai nutrisi yang membuat bunga teratai itu bisa tumbuh terus. Dan ketika dia menembus ke permukaan, dia mekar dan indah sekali. Justru keindahan bunga teratai menjadi sempurna dan menonjol karena lingkungannya adalah air, kolam, rawa yang kotor dan berlumpur. Karena dia tidak melekat terhadap situasi. Boleh situasinya itu penuh lumpur, boleh situasinya itu tidak jernih, tetapi dia tidak terpengaruh. Mengapa bisa? Karena secara kodrati bunga teratai memang adalah bunga yang mekar indah dan justru tumbuh di lingkungan yang air keruh dan berlumpur. It is its nature yang membuat dia terus bisa bersinar dan bertumbuh. Karena itu bunga teratai digunakan di negara-negara timur, bagian timur Asia, sebagai simbol kerohanian, simbol hidup rohani, simbol spiritualitas. Di tengah dunia yang carut marut, yang tidak suci, yang penuh dengan perselisihan, perang, kebencian, dan sebagainya, bunga teratai menjadi simbol seorang yang bisa tumbuh secara rohani, jernih tanpa terpengaruh. Itu detachment. Kenapa kalau attachment itu membuat hidup rohani kita tidak bertumbuh? Karena itu seumpama kapal yang membuang jangkar 1, 2, dan kemudian jangkar itu nyangkut ke karang. Kalau kapal itu mau maju, bergerak, maka jangkar harus ditarik supaya kemudian kapal itu bisa maju. Tapi kalau jangkar ini tidak ditarik, terus melekat, dan kapal itu maju, kapal itu memang akan maju, tapi kemudian akan tenggelam karena ketarik oleh jangkar yang melekat di karang. Itulah kemelekatan. Apapun itu akan membuat kita dalam hidup rohani tidak bisa maju. Dan kemelekatan juga membuat kita menderita. Karena kita kemudian melekat seolah-olah diri kita dengan perasaan kita itu satu. Seolah-olah diri kita dengan pikiran kita itu satu. Padahal yang membuat kita menderita ya pikiran kita. Yang membuat kita menderita ya perasaan kita. Yang membuat kita menderita ya badan kita. Maka kalau kita bisa mengambil jarak antara saya dan badan saya itu tidak sama. Saya lebih besar. Antara saya dengan perasaan saya tidak sama. Saya lebih besar dari perasaan saya. Saya dan pikiran saya itu tidak sama. Saya lebih besar. Kalau saya bisa mengambil jarak, tidak harus selalu, sekali-sekali. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, kita kemudian gampang menjadi sadar. Ketika kita sedang merasa tidak nyaman, ketika saya sedang merasa benci dengan seseorang, saya bisa menarik diri dan mengatakan, "Hi, hello, you are not your feeling.
Engkau bukan perasaanmu. Perasaan itu akan berlalu, sabar sebentar. Dan kemudian kita tidak dikuasai oleh perasaan itu. Entah itu perasaan negatif, entah perasaan positif. Juga kalau lagi menggebu-gebu, lagi kangen, jatuh cinta misalnya. Waduh, pengennya ketemu terus, bersama terus. Hai, engkau bukan perasaanmu. Coba ambil jarak. Dan kemudian bisa menjadi lebih tenang. Bukan berarti kemudian tidak merasakan lagi, tetapi minimum saya menyadari bahwa saya bukan perasaan saya. Tujuannya adalah supaya saya tidak dikuasai oleh perasaan saya dan tidak melekat dengan perasaan saya. Saya bisa mengambil jarak. Itulah yang disebut dengan refleksi sebetulnya. Juga dengan pikiran. Kalau pikiran kita lagi muyek, khawatir, memikirkan bahaya ini, kemungkinan bahaya itu, ingatkan juga, sabar, engkau bukan pikiranmu, engkau lebih besar dari pikiranmu. Jangan sampai pikiran sesuatu, memikirkan sesuatu menguasai dirimu, engkau lebih besar. Nah, itu maksudnya dengan detachment. Memang benar bahwa kita tidak selalu bisa bersama-sama, tidak. Kita memang benar bahwa kita tidak selalu bisa terpisah, juga tidak. Tetapi kalau kita sekali-sekali terpisah dan menyadari itu, kita cepat sadar, itu maksudnya. Eling, ya. Ada jarak, kita bisa melihat, mengambil jarak, dan kemudian tidak dikuasai. Dan itu hasilnya beda sekali. Kemudian saya tidak reaktif, tetapi proaktif. Misalnya, saya dikata-katain yang sangat menyakitkan. Nah, kalau kita melekat dengan perasaan, kita langsung bisa bereaksi, membalas, sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa ambil jarak, oke, dia mengata-ngatain saya sesuatu yang menyakitkan, baik, ini problem saya atau problem dia? Contoh sederhana, kita dikatain, monyet kamu. Oke, sakit hati, saya bukan monyet, tapi dikatain monyet. Nah, ketika kita bisa mengambil jarak bahwa saya bukan perasaan saya lebih besar, kita kemudian bisa tidak reaktif, tapi proaktif. Jangan-jangan dia sedang tersinggung. Jangan-jangan dia sedang dikuasai oleh persoalan-persoalan yang membuat dia jadi emosi. Oke, kalau begitu itu persoalan dia, bukan persoalan saya. Nah, saya jadi tidak marah. Dan kemudian sadar juga, toh memang saya bukan monyet. Jadi kalau dikatain monyet, tinggal lihat di belakang apakah ada ekor atau tidak. Nah, kalau tidak ada ekor ya saya bukan. Berarti nggak apa-apa, saya bukan monyet. Dia salah. Selesai masalahnya. Nah, itu namanya detach. Tidak melekat terhadap perasaan kita. Dan persoalan banyak selesai ketika kita tidak mengidentifikasikan diri dengan perasaan, dengan fisik kita, dengan pikiran kita. Karena kemudian kita tidak menjadi reaktif, tetapi proaktif. Kita menjadi lebih mudah sadar. Nah, itu yang penting. Tetapi juga kita kemudian bisa menentukan arah hidup kita sendiri dengan jernih. Kita bisa bereaksi dengan tepat. Kita bisa mengambil keputusan dengan persis, benar. Karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, detachment, bebas. Tuhan juga mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk aku. Barang siapa mau mengikuti aku, tetapi pamitan dulu terhadap bapaknya, dengan ibunya, menguburkan dulu orang mati. Tuhan Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Detachment, ya. Tidak melekat. Kita adalah pribadi-pribadi yang bebas. Sekali kita mampu untuk hidup tidak berdasarkan pendapat orang lain, kita mampu untuk melakukan sesuatu bukan untuk memberi kesan yang hebat terhadap orang lain, kita sudah bebas dari kemelekatan. Dan kemudian kita bisa menentukan reaksi-reaksi sesuai yang kita maksudkan, sesuai yang kita inginkan. Kita tidak dikuasai oleh lingkungan, kita tidak dikuasai oleh peristiwa, kita tidak dikuasai oleh orang lain. Maka kita perlu belajar untuk sungguh-sungguh detachment.
Tujuannya adalah mengikuti Kristus. Supaya kita juga ketika ada peristiwa besar, kita tidak dikuasainya. Dan tetap sadar akan tujuan hidup kita. Maka ketika Yesus harus menghadapi kematiannya di kayu salib, wah itu mengerikan sekali. Dia pasti merasa takut, merasa khawatir. Dia juga pasti merasa ngeri. Nanti harus disalibkan, kayak apa sakitnya. Mati dengan sangat mengerikan, sangat sakit. Wow, dia bisa lumpuh, bisa menyerah. Kemudian bisa balik arah, bisa jadi. Tetapi kemudian dia berdoa. Dan mengambil jarak. Tidak memikirkan itu. Misinya lebih besar, dia lebih besar daripada derita yang dia hadapi. Dan ketika lebih yakin, dia bisa melihat secara jernih, kematiannya bukan sebuah kesia-siaan. Kematiannya adalah penebusan bagi kita semua. Dan kemudian dia menempuh perjalanan itu lebih sadar, lebih yakin, lebih pasti, dan kemudian bisa memberikan diri sepenuhnya dengan penuh cinta kasih dan keikhlasan. Bukan ngomel, bukan menggerundel. Nah, karena sudah detachment, tidak melekat terhadap pikirannya dan perasaannya. Dan sebagai pengikut Kristus sebetulnya kita itu nyaman sekali. Kita tidak perlu takut terhadap dosa karena dosa kita diampuni. Kita tidak usah takut dengan kematian karena kita diberi kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka sebetulnya sebagai murid Kristus itu sudah bebas. Kita lebih besar dari hidup ini bahkan. Karena ketika hidup ini berakhir pun ada kehidupan kekal yang sudah dianugerahkan kepada kita. Maka sebetulnya di dalam diri Kristus sendiri ada kebebasan. Ada detachment yang luar biasa. Kita cuman tinggal melatih diri supaya tidak melekat terhadap perasaan kita, terhadap tubuh kita, terhadap pikiran kita, terhadap seseorang, terhadap sebuah peristiwa, lalu kita tidak bisa move on. Kita mengikhlaskan. Segalanya terjadi dengan alasan. Everything happen for a reason. Dan karena itu kita mensyukurinya. Dan sabar. The right things will happen at the right time. Nah, orang yang bisa detach, yang bisa mengambil jarak, bisa menyadari dan mensyukuri itu semua. Dan tentu hidup lebih bebas, lebih penuh syukur, dan bisa bereaksi, berproaktif, bukan hanya sekedar reaktif. Dan tentu hidup lebih membahagiakan, lebih inspiratif, terutama karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.